Cerita pengalaman horor. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah, yaitu dari ayah saya. Nah, dia bercerita tentang pengalaman kerja dia dan ada cerita horornya juga. Jadi ketika dia bekerja, dia mengalami itu juga. Nah, kemudian dia bercerita. Sekarang saya akan menceritakan tentang cerita ayah saya itu. Jadi waktu itu tuh ayah tuh kerja ya biasa gitu kan, kerja tuh dari pagi sampai sore. Nah, pas sore mau ngejemput mama, pas udahnya jam 4 dia berangkat lagi buat mau lanjuti itu. Nah, karena emang kerja sendirian gitu, terus sama yang pemilik rumahnya itu tuh emang ditinggalin rumah kosong itu, ngerenovasi rumah gitu. Nah, jam 4 dia tiba di sana, mulailah gitu merenovasi, bukan merenovasi sih, tapi memperbaiki yang rusak-rusak seperti itu. Nah, waktu pasti kerasa lama. Lalu sampailah jam setengah 6 maghrib. Jadi di setengah 6 itu masih melanjutkan itu. Nah, di situ pasti terasa kejanggalan, karena yang pertama waktu udah hampir maghrib, yang kedua sendirian, yang ketiga itu rumah kosong. Jadi pas setengah 6 itu ya saya tuh masih bekerja dan posisinya itu berada di dapur. Katanya mah entah merenovasi, jadi memperbaiki si tembok ke kamar mandi atau daerah wastafel jadi. Nah, si posisinya itu jadi dapur. Pas kalau misalnya nengok ke belakang itu tuh ada kamar, jadi kelihatan ke kamar. Saya juga nggak tahu seperti apa rumahnya, cuman dia menceritakannya seperti itu. Jadi dari keluar kamar tuh ke dapur tuh ya gitu kelihatan. Nah, pas setengah 6, atau orang Sunda biasanya menyebutnya sareupna. Pasti kalian tahu tentang bagaimana pamali sareupna mun kaluar imah. Nah, jadi kalau artinya tuh sareupna tuh kayak sandekala jangan keluar rumah, pamali kan. Nah, di situ tuh pas masih lanjut gitu tuh merasa aneh, heran gitu. Padahal itu kan sendiri posisinya tuh, tapi seperti kayak ada seseorang yang menemani di belakang. Jadi pas ya gimana lah rasanya kalau misalnya kalian lagi sendiri gitu kan, lagi melakukan aktivitas apapun, terus merasa ada di belakang tuh ada seseorang. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau misalnya dipikir juga, kalau misalnya itu si pemilik rumah pasti masuk kan udah ngucapin salam, atau misalnya bertanya gimana, menyapa kan pas mau masuk tuh pasti gimana gitu kan. Nah, ini jadi ngerasa kayak ada seseorang yang ngeliatin aja. Pas ayah saya nyoba menengok, itu tuh posisinya setengah 6 sebelum adzan. Pas ayah saya menengok ke belakang, jadi ada 2 kamar. Nah, di 2 kamar itu tuh yang satu kamar tuh pintunya tuh nggak tertutup rapat, jadi seperti terbuka sedikit gitu. Nah, kayak kelihatan dalam kamarnya, cuman kan emang gelap karena kosong. Nah, di situ tuh di sela-sela pintu yang terbuka nggak rapat itu tuh kelihatan seperti ada seorang wanita. Iya, katanya seorang wanita, rambutnya segini, sebahu, terus bajunya panjang. Jadi kayak gimana ya, misalnya kalau dibayangin tuh ya mungkin kalau pintu nggak ditutup rapat pasti kan kelihatan ke dalam. Nah, seperti situ tuh kayak ngeliatin aja. Ayah saya tuh di situ emang pas ngeliat itu kaget. Dia kaget, lah itu siapa gitu. Pas udah biasa itu lagi kerja lagi. Nah, pas penasaran ngeliat lagi nggak ada gitu. Wah, mungkin di situ berpikiran nggak langsung negatif, nggak langsung berpikiran wah ada apa. Berpikiran ya itu mungkin karena halusinasi atau karena imajinasi saja. Jadi pas setelah itu tuh kan emang langsung melanjutkan itu tuh sendiri gitu kan.
posisi sendiri emang kosong sama mau maghrib. Nah waktu pas berapa menit sebelum adzan katanya tuh, jadi pas kalau mau adzan tuh biasanya kan kayak ada pujian kalau di masjid-masjid itu kan. Nah mungkin dalam waktu itu ayah saya tuh ngerasa lagi, jadi ngerasa kayak seseorang itu tuh emang ada di belakang. Nah pas di situ tuh emang ngerasanya tuh beda kayak yang awal. Jadi yang awal mah wah kayak ngerasa ada yang mantau gitu, tapi ini mah kayak ngerasa ada orang emang ada di belakang. Nah ketika pas di situ mau mencoba memberanikan diri gitu, lalu saya pas nengok ke belakang, di tepat di belakang dia mungkin dengan jarak beberapa langkah, 3 langkah lah, pas dia nengok gitu ada seorang wanita sama yang kayak tadi, pakai baju panjang, rambutnya sebahu, merinding ya loh. Rambutnya sebahu. Nah udah gitu tuh dia emang ada berada di 3 itu. Jadi seperti kalau ayah saya bilang mah seperti kayak ibu-ibu habis melahirkan gitu. Iya tua enggak, cuman ya kayak ibu-ibu muda gitu, umur 30-an yang kayak habis melahirkan gitu. Jadi bukan sama kayak miskei biasanya, emang kayak manusia tapi nggak lihat, dia nggak lihat itunya melayang kakinya atau nafak apa sih nyentuh lantai juga gak tahu gitu kan, nggak ngelihat ke situ. Nah di situ kan kaget ketika pas nengok ke belakangnya emang ada. Dia langsung sambil megang apa sendok tembok sama apa satu lagi tuh lupa diceritain tuh. Nah itu tuh hampir apa sambil dilempar gitu karena saking kagetnya. Ketika pas nengok dia loncat ke belakang ngelemparin itu lalu keluar weh. Nah pas sudah di luar weh, diam di situ tuh, diam dulu, nggak langsung pulang karena di situ emang harus kunci dulu rumah itu kan, masa iya dibukain kosong. Nah pas di situ diem dulu beberapa lama, mungkin sampai nunggu azan maghrib. Sudah azan maghrib sambil nunggu ya sambil ngerokok gitu, sambil mau apa memikirkan hal yang tadi itu tuh apa sih, emang orang atau cuman halusinasi gitu kan. Nah jadi pas ketika sudah itu tuh ingin melanjutkan itu, cuman ya dalam hatinya katanya enggak, jangan gitu, nggak usah dilanjut. Nah ketika pas udah itu tuh ambil kunci pakai jaket pulang itu, langsung pulang. Nah besoknya langsung ada siapa sih pemilik rumah itu. Nah jadi si pemilik rumah itu tuh kenal dengan om saya atau adiknya dari ayah. Nah ayah saya tuh bercerita ke saya itu tuh katanya di situ pernah ada seorang ibu-ibu yang meninggal. Nah om saya menceritakan, jadi waktu itu tuh sana pernah ada wanita atau ibu-ibu umurnya mah gak tahu ya, katanya kisaran 30-an yang sudah melahirkan. Nah si anaknya tuh meninggal, dikuburnya di belakang rumah situ. Nah sesudah itu tuh entah berapa lama gitu, lalu si ibunya itu pun meninggal juga. Nah setelah diceritakan itu ayah saya baru percaya, oh berarti yang kemarin ngeliatin itu tuh emang penunggu di situ. Mungkin dia mau apa meminta tolong atau berinteraksi, atau misalnya mengingatkan ini udah waktunya malam, mengingatkan untuk pulang itu biar besok lagi aja kan. Kita gak tahu gimana niat mereka mah, beda-beda. Jadi pengetahuan saya tuh gitu, kalau misalnya ada diliatin gitu sosok itu, nah kadang sosok itu tuh bukan niat untuk menakuti kita, tetapi misalnya kita lagi jalan tempat kosong terus ada di itu, nah itu tuh mungkin mereka ngasih pertanda jangan dilanjutkan. Kalau misalnya dilanjutkan ntar di sana terjadi apa-apa, atau misalnya ada apa gitu kan, pasti gitu. Jadi
tergantung niat mereka. Mereka juga ada yang baik, ada yang jahil, dan ada yang biasa aja. Kalau misalnya biasa aja tuh ya biasa masing-masing aja, tergantung gimana sifat mereka, kan kita gak tahu, ngelihat aja saya mah gak bisa kan. Jadi saya hanya bercerita tentang cerita pengalaman dari ayah saya. Katanya mah rumah itu tuh emang angker, soalnya si rumah itu tuh halaman belakang ada, ditambah ada kuburan itu, terus ada 2 pohon mangga, entah di depannya entah di belakang katanya mah. Ditambah rumah itu kosong, jadi si pemiliknya itu mungkin ingin mengontrakkan rumah itu terus direnovasi dahulu, biasanya kan seperti itu. Jadi diperbaikin dulu lalu biar itu. Nah tapi dibalik itu ya ada kisah misteri mungkin yang dialami oleh ayah saya itu. Jadi hanya segitu aja cerita pengalaman horor kali ini, karena saya juga nggak bisa menambahkan apapun ya, karena ceritanya emang segitu ya udah segitu aja saya ceritakan. Jadi kalau misalnya ceritanya emang panjang, saya akan cerita panjang lebar. Kalau ceritanya pendek ya pendek aja. Ntar kalau misalnya next juga saya akan mencari cerita juga, atau menceritakan pengalaman saya juga yang lainnya. Ntar saya bikin, tunggu aja ya. See you next time. Bila suka jangan lupa like. Oke, bye bye. Makasih.